Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Dan mirsa, langsung saja kita akan berdiskusi, kita akan berdialog bersama dengan jurnalis senior, Direktur Tempo, Mas Budi Setiarso. Assalamualaikum Mas Budi, apa kabar? Sehat? Selamat sore semua. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Mas Budi, saya langsung bertanya kepada Anda ya mengenai apa yang disampaikan oleh Aiman Wicaksono. Salah satu rujukan yang dipegang oleh dirinya adalah apa yang dipublish oleh majalah Tempo mengenai adanya dugaan ketidaknetralan polisi dalam Pilpres 2024. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, pertama tentu saja saya tidak akan masuk ke kasus hukumnya ya. Tapi tadi ditanyakan tentang rujukan dari majalah Tempo. Yang jelas memang beberapa pekan yang lalu majalah Tempo menurunkan satu laporan tentang usaha-usaha pemenangan kandidat presiden lah ya, yang didukung oleh pemerintah begitu, dan salah satunya memang ada indikasi-indikasi yang mengindikasikan ketidaknetralan ya aparat lah, kurang lebih gitu ya. Nah, laporan di majalah Tempo itu adalah laporan jurnalistik yang di situ sudah dilakukan melalui berbagai proses verifikasi, termasuk juga memberikan kesempatan kepada objek dalam hal ini aparat-aparat yang dituduh untuk memberikan klarifikasi, konfirmasi gitu ya. Nah, laporan itu tentu saja memiliki satu kebenaran jurnalistik ya, jurnalistik, dan sudah diuji begitu melalui berbagai saringan, dan tentu saja kami percaya bahwa apa yang kami tulis itu adalah satu hal yang sudah memenuhi aspek-aspek jurnalistik, kode etik, kemudian juga prosedur-prosedur yang dituntut untuk menghasilkan sebuah produk jurnalistik. Oke, tapi bagaimana kemudian Anda sebagai seorang jurnalis senior menanggapi apa yang sesungguhnya terjadi kepada Bung Aiman? Karena pada praktiknya yang bersangkutan mengatakan bahwa yang dilakukan sampai pada akhirnya menolak untuk tidak memberikan telepon genggamnya adalah upaya untuk hak tolak alias melindungi narasumbernya. Ya, memang kalau dalam kerja jurnalistik ya, kerja jurnalistik kan yang artinya ada produk jurnalistiknya. Ini kita memang ada undang-undang yang mengatur bahwa kita bisa memiliki hak tolak ya. Hak tolak itu apa sih ya? Hak untuk menolak membuka narasumber kita yang ditulis oleh kita dengan format anonim ya, jadi misalnya sumber Tempo atau sumber media tertentu begitu, itu memang kita bisa dilindungi undang-undang pers untuk melakukan hak tolak. Hak tolak ya ketika di pengadilan misalnya kita tidak boleh, bahkan dilarang untuk membuka narasumber kita, dan itu presidennya udah ada zaman Pak Mokhtar Lubis misalnya, dan beberapa liputan Tempo juga sudah pernah menghadapi kasus hukum dan kita menolak untuk membuka sumber rahasia kita. Mengapa begitu penting untuk kemudian melindungi seorang narasumber? Barangkali ini penting untuk ditekankan kembali penjelasannya. Ya tentu saja kan informasi yang diberikan narasumber tadi ya udah diuji, udah tidak satu narasumber. Yang kedua juga ini informasi yang diberikan itu berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini yang kita mesti harus jaga, sehingga kalau dengan membuka identitasnya maka kepentingan publik itu menjadi tercederai begitu ya. Itu kan jadi aspek filosofinya di situ saya kira sih. Yang pertama tentu saja melindungi keselamatan narasumber, misalnya narasumber yang diberikan hak untuk menutupi rahasianya itu, menutupi identitasnya itu kan mereka yang terancam jiwanya misalnya, atau terancam posisi hidupnya ya. Kalau terancam jabatannya saya pikir itu masih debatable ya, tapi kalau yang udah terancam nyawanya, hak hidupnya, nah itu layak dilindungi gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai akurasi, validasi dari data yang disampaikan oleh narasumber yang diungkap dalam sebuah produk jurnalistik seperti yang dilakukan oleh majalah Tempo, bagaimana mengkurasinya, bagaimana mempertanyakannya?
Nah itu tadi yang saya bilang sumber anonim itu sebenarnya bukan satu, dan ada satu klausul kalau di dalam kerja jurnalistik kita ya, oke kita memberikan semacam privilege begitu buat narasumber yang memang kita anggap memiliki informasi yang sangat penting, kita muat, kita publikasikan, penting untuk publik, tapi kalau disebutkan identitasnya dia akan membahayakan dia, kita bisa putuskan untuk menutupi narasumbernya. Tapi kita juga bisa memberikan satu semacam disclaimer bahwa kalau belakangan terbukti informasinya palsu atau dia sengaja membohongi kita, kita bisa membuka narasumbernya. Nah di sini ini yang presiden-presiden dalam liputan jurnalistik itu banyak itu yang bisa dilakukan. Jadi orang yang mau dilindungi narasumber identitasnya, tapi dia sengaja membohongi kita sebagai pers dengan kita sudah memuatnya, itu kita bisa membukanya. Nah tapi kalau nggak memenuhi kriteria itu ya kita sampai mau dihukum pun kita harus lindungi. Gitu. Mohtar Lubis itu udah jadi contoh yang klasik ya, bahwa dia menolak membuka narasumbernya sehingga dia dihukum oleh pengadilan. Tempo juga pernah waktu kasus satu kebakaran di Tanah Abang itu ya, itu kita sama sekali tidak pernah membuka narasumbernya, dan akhirnya pengadilannya berlangsung sekian lama, meskipun kemudian ya banyak kasus yang memenangkan Tempo gitu ya, pengadilan dengan dengan bukti-bukti, dengan kehati-hatian kita dalam menyampaikan informasi jurnalistik itu gitu. Mas Budi, saya nanti akan bertanya kepada Anda mengenai apakah kemudian ada indikasi serupa yang dirasakan oleh Tempo dalam hal ini, Anda ada di sana, ataupun jurnalis secara umum terkait dengan kebebasan pers, kemudian kemerdekaan bersuara, berpendapat di tahun politik, apalagi jelang pemilu dekat dengan pencoblosan. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di The Prime Show.